Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Hari ini kita masih merayakan Pentakosta kedua, yaitu turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Korintus pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dalam sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidaklah kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara yang kekasih, kita merayakan turunnya Roh Kudus setelah 50 hari kebangkitan Yesus dari kematian. Dan sebelum Yesus ditangkap, Dia sudah menjanjikan kepada para murid untuk mengutus Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur atau yang biasa disebut dengan Parakletos. Dapat kita baca dalam Yohanes 16 pada ayat 4b sampai dengan 15. Yang tugas utamanya adalah yang berhubungan dengan pemberitaan Injil, yaitu untuk menginsafkan, untuk menyingkapkan, dan untuk membuktikan kebenaran Injil kepada dunia, dan untuk menyatakan akan penghakiman yang akan datang. Pada saat sekarang ada banyak filsafat humanisme yang berkembang yang dapat menyesatkan pemikiran kita, yang dapat mempengaruhi iman kita. Seorang René Descartes, filsuf Prancis terkenal, dia mengatakan bahwa cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Inilah suatu ungkapan yang menjadi moto filsafat barat modern. Dengan kalimat itu, Descartes mengajarkan bahwa untuk mencari kebenaran, kita harus meragukan segala hal, termasuk keberadaan dirinya sendiri. Kita harus bisa membebaskan diri dari semua prasangka dan subjektivitas, karena hal itu bisa saja membawa kita pada hal yang salah. Bahkan sekalipun pikiran itu mengarah pada kesalahan, tetap saja hal itu disebut dengan berpikir. Jadi selama manusia masih berpikir, maka manusia dapat dikatakan ada. Entah sebagai manusia berpikir benar atau keliru. Itulah yang diajarkan filsuf dunia. Dari filosofi itulah pengetahuan dan teknologi berkembang. Lalu bagaimana kata Alkitab? Alkitab sendiri banyak menyebut tentang pikiran dan memandang hal itu penting untuk diperhatikan. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 17, dikatakan bahwa sebelum kita mengenal Allah, pikiran kita disia-siakan, pikiran manusia disesatkan. Karena itulah pikiran harus difungsikan dengan benar, yakni yang pertama menggunakan pikiran untuk mengerti apa itu kitab suci. Kedua, pikiran adalah untuk mengasihi Tuhan. Dan bagaimana juga kita mengasihi sesama.
Ketiga, pikiran harus difungsikan untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang positif. Dan melalui pikiran yang diterangi kuasa Roh Kudus jugalah kita dapat melihat peristiwa di balik logika, yaitu salib Kristus. Saudara yang kekasih, inilah yang akan ditekankan oleh Rasul Paulus dalam khotbah-khotbahnya tentang salib Kristus. Sekarang adalah zaman Roh Kudus, di mana orang-orang percaya yang mau memberitakan kebenaran Injil Kristus tidak sungkan-sungkan lagi atau tidak merasa takut. Orang dapat memberitakan Injil Kristus dengan gamblang, menyatakan imannya dengan tidak takut, karena pemberitaan itu bermaksud untuk berbagi, untuk menjadi berkat, dan pekerjaan itu dirasakan bahwa Roh Kudus yang menggerakkannya. Itulah kekuatan daripada Roh Kudus. Setiap orang percaya dimampukan untuk menyampaikan tentang Kristus yang disalib, yang membawakan keselamatan. Apa dan bagaimanapun pekerjaan kita, mari kita tunjukkan dengan sikap hidup, cara hidup kita, pola kepribadian kita, atau juga prinsip-prinsip hidup kita. Memberitakan Injil bukanlah karena pintar bicara, seperti layaknya orang yang berpidato, berapi-api, bukan karena kehebatannya mengolah kata-kata atau meyakinkan orang dengan cara menjelek-jelekkan agama lain, atau sedang menggembar-gemborkan pengalamannya yang luar biasa, katanya dia sudah bolak-balik naik turun sorga. Apapun itu pengalamannya, tujuannya adalah untuk meyakinkan orang agar percaya kepada Kristus. Saudara, seorang penulis buku motivator terkenal, Zig Ziglar, menceritakan dalam bukunya yang berjudul God's Way is Still the Best Way, bahwa para kolega dan teman-temannya menanggapinya dan melarangnya jika ia membicarakan imannya di dalam Yesus kepada khalayak umum. Mereka yakin bahwa karir Ziglar akan segera tamat jika ia tetap nekat melakukan hal tersebut. Namun ia memilih untuk menaati pimpinan Roh Kudus dan tanpa ragu menyatakan imannya kepada Yesus melalui kata-kata dan tulisannya yang akan disebarkan kepada banyak orang. Dan ia bersyukur untuk ketaatannya selama 30 tahun karirnya menjadi pembicara. Dia tidak perlu lagi minta job ke sana sini, tetapi justru orang-oranglah yang selalu meminta dan mengundangnya. Betapa berharganya hidup itu. Disitulah kita menghormati hidup, karena mau dipimpin Roh Kudus untuk hidup lebih berarti lagi bagi banyak orang. Jadi bagaimana kita mau hidup kita ini lebih berharga, lebih berarti? Di dalam perikop ini, Paulus dalam memberitakan Injil selalu mendapatkan tantangan dan hambatan, baik dari pihak orang Yahudi maupun orang Yunani. Begitu banyak daerah yang sangat luas, seperti di kota Korintus. Dalam perikop ini, Paulus memberitakan salib Kristus agar lebih banyak lagi orang untuk percaya dan menerima keselamatan. Mari kita telusuri pemberitaan Injil oleh Paulus di kota Korintus ini yang mendapatkan tantangan, karena dia tidak sehebat dari ahli-ahli pidato untuk menyampaikan sesuatu kepada banyak orang pada waktu itu. Korintus sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal kota ini adalah kota metropolitan yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan yang tidak senonoh dan hawa nafsu. Paulus mendirikan jemaat Korintus ini selama
18 bulan pelayanannya, dan ternyata di sana banyak orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani yang dulu sebagai penyembah berhala percaya kepada Kristus. Namun di kemudian hari ternyata ada terjadi perpecahan di dalam gereja yang masih muda ini, yang seharusnya perlu mendapatkan bimbingan dan pengajaran baik secara langsung ataupun surat menyurat yang dilakukan oleh Paulus sendiri. Saudara yang kekasih, pada waktu itu telah terjadi perpecahan dalam jemaat yang menggolong-golongkan dirinya lebih hebat dari golongan yang lain. Ada yang mengatakan, kami ini golongan Paulus, kami golongan Kepas, kami golongan Kristus, kami golongan Apolos. Biasanya kalau perpecahan terjadi itu karena ada sifat superioritas ya. Ego yang tinggi, merasa diri hebat, merasa diri telah banyak melakukan pelayanan, perbuatan-perbuatan yang besar di dalam gereja itu. Dan inilah yang menjadi persoalan di tengah-tengah jemaat Korintus. Sebagian lagi mereka melawan Paulus dengan mengatakan, Paulus, kamu bukan ahli filsafat, bukan ahli pidato. Memang pada waktu itu orang-orang Korintus kebanyakan adalah kaum intelek yang pintar berpidato. Dan seolah-olah kelompok-kelompok ini merendahkan Paulus yang tidak sepasih mereka berbicara atau berpidato. Mereka adalah orang-orang sombong. Tahukah saudara, kalau ada orang sombong itu sama seperti seseorang yang di atas puncak gunung. Dengan sombongnya dia mengatakan, ini orang kecil-kecil banget katanya. Semuanya saya lihat kecil-kecil sekali. Padahal dia nggak sadar orang yang di bawahnya melihat dia pun kecil juga. Di sini Paulus tetap pada pendiriannya, mengingat kembali saat pertama dia ke Korintus, ada 3 hal yang menonjol dalam kepribadian Paulus. Yang pertama adalah dia berbicara dalam kesederhanaan. Mengapa? Karena dia memfokuskan Injil Kristus itu daripada penonjolan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan orang-orang yang pintar berbicara, orang-orang yang pintar bersilat lidah. Baginya Injil Kristus lebih mudah disampaikan dengan bahasa sederhana. Dan ini jugalah penginjil-penginjil dulu memberitakan Injil ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia ini. Dalam pengajaran seperti sekolah minggu menyediakan gambar-gambar atau visualisasi. Gambar-gambar Yesus, kematiannya di salib, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Yesus itu gembala, dan banyak gambar-gambar yang dapat mendukung untuk memahami siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi yang menjadi sentris bagi Paulus adalah Yesus yang disalib, yang membawa keselamatan bagi dunia dan pribadi-pribadi. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa dia datang dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dia berbicara dalam ketakutan, artinya ketakutan itu lebih merupakan kecemasan dalam melakukan sebuah tugas. Saya pikir tidak ada seorang pun yang menghadapi sebuah tugas besar tanpa merasa gemetar. Dan dia akan melakukan tugas itu dengan sangat baik, penuh dengan tanggung jawab. Itu berarti sudah ada persiapan yang mendorong dia, spiritnya, semangatnya
Saat kapan dia akan berbicara? Beberapa tahun lalu saya pernah diundang berkhotbah dan saya tidak mengetahui situasi, kondisi ataupun profesi jemaat ini. Ketika saya masuk ke rumahnya, saya sangat kecil di dalam rumah itu karena rumah itu seperti istana. Pada waktu itu khotbah adalah tentang betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah unta masuk ke dalam jarum daripada orang kaya masuk surga. Saya sudah kembang kembut, hati saya, waduh Tuhan ajari saya apa yang harus saya sampaikan. Tapi kekuatan daripada Roh Kudus mengajari hamba-hambanya ketika menghadapi seperti itu dan menyampaikan tanpa menyinggung, tanpa menyakiti. Dan ternyata kita harus bersyukur bahwa gereja tanpa orang kaya pun tidak akan dapat berkembang. Dan semua itu saling mendukung. Jika kita kaya, mari kita turut ambil bagian dalam memperlebar kerajaan Allah dalam berbagi. Itu sebabnya dikatakan bahwa pengkhotbah yang benar-benar efektif adalah dia yang jantungnya berdetak keras saat dia menunggu untuk berbicara. Saudara, itulah kedua Paulus ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia merasa gemetar. Padahal dia adalah seorang pengkhotbah ulung. Tapi kenapa dia begitu cemas, dia begitu gemetar? Artinya di situ bukan dia karena takut untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi bagaimana supaya orang-orang dapat memahami firman itu dan menyingkap misteri yang ada pada firman itu untuk dapat dipahami. Dan yang ketiga adalah dia datang dengan hasil-hasil, bukan dengan kata-kata kosong semata. Khotbah-khotbah Paulus, kita lihat surat-suratnya, membuktikan kebenaran oleh roh dan kuasa sehingga tidak ada yang dapat menyanggah dia. Semua doktrin, dogma, etika dan moral apapun yang menyangkut firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tidak dapat dibantah oleh siapapun. Karena apa? Karena itu adalah tuntunan daripada Roh Kudus dan dia adalah salah satu rasul yang paling besar di antara murid-murid Yesus sebagai rasul yang banyak menuliskan dan mengungkapkan tentang kerahasiaan kerajaan Allah. Dan kata-kata yang dipakai adalah kata-kata pilihan dengan pembuktian yang paling kuat, kata-kata yang membawa pembaharuan hidup, kata-kata yang disampaikan yang dapat mengubah hidup seseorang, menyadarkan orang lain dengan dosa-dosanya. Akhirnya orang dapat pencerahan yang baru, pemikiran yang baru, gaya hidup yang baru. Mungkin sebagai hamba Tuhan dan kita pengkhotbah banyak mengalami kendala. Ketika kita menyatakan yang benar, bisa saja jemaat tidak dapat menerimanya. Apalagi kalau khotbah itu seperti yang dikatakan oleh Yeremia bahwa firman-Mu itu bagaikan api. Maka akan ada orang yang tersinggung karena firman itu sangat menyentuh. Pernah ada seorang ibu karena khotbah itu sangat mengena. Lalu setelah ibadah selesai, dia mengatakan, aduh terima kasih ya Inang Pendeta khotbahnya. Tapi khotbah Inang Pendeta itu sangat memukul teman saya. Kena kali itu sama teman saya itu. Bukannya pada dirinya sendiri, tapi kepada orang lain katanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup kita ini adalah kitab suci yang terbuka, yang bisa dibaca orang kapan saja. Artinya totalitas hidup kita harus bisa menjadi cerminan bagi orang lain. Janganlah karena pola hidup kita tidak dapat diteladani, orang yang melihat menjadi tidak tertarik pada kekristenan.
pernah seorang tokoh agama yang sangat terkesan dan meneladani khotbah Yesus di bukit. Dan semua filosofi yang Yesus ajarkan tentang kasih itu sangat luar biasa dia teladani, dia imani dan dia lakukan. Tapi justru kenyataannya dia tidak menemukan pola hidup yang diajarkan oleh Yesus itu di tengah-tengah masyarakat orang Kristen. Akhirnya apa? Gagallah dia menjadi orang Kristen. Oleh karena itu, bagaimana hidup kita menjadi sesuatu yang baru yang dapat menjadi cerminan bagi banyak orang? Paulus menjawab perkataan mereka bahwa ia berkhotbah bukan dengan hikmat manusia. Sebab Allah telah berfirman bahwa hikmat manusia itu sia-sia. Ia memberitakan Injil dan juga cara Allah menyelamatkan orang dengan berkhotbah tentang Kristus yang telah disalibkan, yang telah dibangkitkan kembali itu. Makanya kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Inilah sentris yang diberitakan oleh Paulus. Sekarang dan mengacu pada zaman Paulus, begitu banyak ahli-ahli filsafat yang memberikan kesaksian-kesaksian keliru. Tetapi di sini Paulus datang kepada mereka bukan sebagai ahli filsafat, melainkan sebagai saksi yang memberikan kesaksian tentang anak Allah yang telah mati untuk menebus dosa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kemarin kita dalam Partangyangan keluarga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Galatia 5, khususnya tentang buah roh. Ketika orang Kristen melakukan dan hidup di dalam buah roh, itu adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus sebagai anak-anak Allah. Maka ketika orang yang percaya, yang melakukan itu, itulah yang menghormati hidup. Istilah hormatilah hidup adalah veneret vitam, yang menekankan untuk menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kita sudah diberikan hikmat untuk membedakan mana keinginan daging, mana hidup dalam roh. Dan marilah kita di zaman Roh Kudus ini lebih dan lebih lagi menyiarkan kabar keselamatan yang dari Kristus. Apa dan bagaimanapun keberadaan fisik kita, ketidakmampuan kita bicara dengan begitu hebat, seperti pengkhotbah yang hebat, itu tidaklah menjadi alasan kita untuk tidak turut memberitakan keselamatan yang dari Kristus kepada dunia. Kita bisa memakai media, menuliskan beberapa kalimat atau sebuah renungan, atau kita menunjukkan sikap kehidupan kita, baik itu di dunia maya, apakah itu di YouTube, melalui WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya, atau dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, kita adalah Alkitab yang dapat dibaca oleh orang banyak. Maka disitulah kita menerapkan dan menghidupi buah roh yang menghadirkan kasih, menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah dalam minggu ataupun kita merayakan Pentakosta yang kedua dan untuk seterusnya, bahwa Roh Kudus yang senantiasa mengajari kita, memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita menghormati hidup dan mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan kami,
dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin menuntun kehidupan kami. Terima kasih atas karya keselamatan yang telah Kau nyatakan bagi kami. Di saat sekarang Tuhan, ada banyak hal tantangan dan hambatan yang kami hadapi untuk memberitakan Tuhan yang disalib, agar semua orang dapat percaya kepadamu dan menerima keselamatan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang sudah memberikan Roh-Mu kepada kami untuk menguatkan kami, memberikan keberanian, menyampaikan firman Tuhan dengan benar, supaya melalui kehidupan kami menjadi cerminan, menjadi teladan bagi banyak orang. Biarlah di minggu-minggu Pentakosta ini pencurahan Roh Kudus mengubahkan setiap hati orang untuk dapat melakukan yang terbaik, mengalami kehidupan yang baru, meninggalkan dan menanggalkan semua dosa-dosa keinginan dunia ini, agar kami Tuhan terus belajar dan hidup dalam kekudusan yang daripadamu. Ingatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa selalu berpaut kepadamu, taat kepadamu. Ya Tuhan, di dalam masalah besar yang dihadapi dunia ini dan juga negeri kami Indonesia ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan pada saat sekarang sedang menuju dalam era new normal, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah melalui gereja Tuhan dan pribadi-pribadi menjadi saluran berkat, mendoakan, menghibur, dan memberikan kekuatan satu sama lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang telah memberikan kekuatan bagi kami dalam kelemahan kami dan apapun talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Pakailah kami untuk dapat bersama-sama melayani, untuk dapat dan turut melakukan memperlebar kerajaan Allah, menyatakan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati seluruh jemaat, berkati seluruh parhalado, dan berkati seluruh kegiatan pelayanan yang kami lakukan baik secara online, dan kami berharap pada waktu yang akan datang boleh kembali beribadah di tengah-tengah gereja Tuhan yang sangat begitu kami rindukan, supaya kami boleh bersama-sama bersuka cita memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.